Halo Orbiters, dimanapun kalian berada, kembali lagi dengan Mas Panji di channel Orbitku ID. Ya, dalam video kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop 9 jutaan lagi untukmu, part 3. Oke teman-teman, sebelum lanjut, teman-teman bisa dong untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng di bawah dulu ya. Dah? Mantap. Oke, langsung aja kita lanjut. Kemarin 11, sekarang berarti 12. Nomor 12 ada Lenovo V14 ITL J8 ID. Ya, untuk spesifikasinya menggunakan layar 14 inch HD dengan prosesor Intel Core i5 generasi 11, RAM 8GB, SSD 256GB, M.2 SSD dengan grafis Nvidia GeForce MX 350, kemudian kamera 720p dan berat 1,85 kg. Ya, laptop yang satu ini memang tidak mentereng baik dari segi desain ataupun dari sisi performa. Hal tersebut lantaran laptop yang satu ini memang dibuat sebagai laptop bisnis yang secara fungsi tidak memerlukan spek yang terlalu tinggi. Laptop ini sangat simple dari sisi desain, namun tetap memberikan elemen yang elegan. Meski sayangnya ketika dipegang, laptop yang satu ini masih memberikan kesan agak murah, barangkali karena build quality-nya. Laptop ini memiliki daya yang cukup efisien, yang bahkan bisa bertahan lebih dari 6 jam penggunaan terus-menerus tanpa harus di-charge, hal yang memang cukup penting bagi sebuah laptop bisnis tentu saja. Keyboard yang dimiliki layaknya keyboard di lini lain milik Lenovo sudah sangat nyaman digunakan. Adapun kualitas layarnya memang tidak luar biasa, tapi tidak bisa dibilang jelek juga sih. Yang ke-13 ada Lenovo IdeaPad 5 Pro 14 Touch dengan resolusi layar dengan spesifikasi layar 14 inch, Quad HD, kemudian menggunakan prosesor AMD Ryzen 5600 Ryzen 5 ya, kemudian RAM 16GB, SSD 512GB, AMD Radeon Graphic dengan kamera 720p dan beratnya 1,95 kg. Di antara seluruh laptop yang kami masukkan ke dalam list ini, kami juga cukup merekomendasikan Lenovo IdeaPad 5 Pro yang satu ini. Pertama, laptop yang satu ini memiliki bentuk yang sangat kekinian. Setelahnya, tentu performanya yang anti-lag. Meski setelah berulang kali, laptop yang ini tetaplah laptop untuk bekerja ya. Artinya, kamu yang ingin laptop untuk bermain game tentunya tidak bisa membeli laptop yang satu ini karena pasti tidak akan kuat. Nomor 14, Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE dengan spesifikasi layar 14 inch, Full HD, AMD Ryzen 3 4300U, RAM 4GB, 256GB M.2 NVMe SSD, kemudian grafiknya menggunakan AMD Radeon RX Vega 5, kameranya 720p dengan bobot 1,4 kg. Keunggulan utama laptop ini adalah ada pada performa yang tinggi sehingga bisa menjadi alternatif bagi kamu yang memiliki budget terbatas namun ingin laptop kenceng dan nyaman dipakai. Siapa yang peduli dengan desain standar kalau kemampuannya yang sangat bisa diandalkan ya. Nah, hal itu yang menjadi pertimbangan kami memasukkan Lenovo ThinkBook 14 G2 ARE ini ke dalam daftar laptop 9 jutaan terbaik ini. Ya, seperti biasa, bicara soal Lenovo, maka salah satu hal yang paling menonjol adalah kenyamanan pengguna. Laptop dengan bobot 1,4 kg ini memberikan tampilan standar namun dengan keyboard yang berjarak renggang dan feedback clicky, sehingga kamu tidak akan salah pencet kalau ngetik dalam kecepatan tinggi. Menariknya, laptop ini juga menawarkan performa yang sangat mumpuni ya, mulai dari CPU AMD Ryzen 3, M.2 NVMe SSD, konektivitas lengkap dari USB-A, USB-C hingga HDMI, tapi sayangnya RAM-nya masih 4GB ya. Kamu bisa pilih opsi yang
8 GB sih dengan harga yang lebih sedikit tinggi ya, 600.000 mungkin. Ya itu sangat disarankan sih. Ya satu kekurangan yang kami rasakan adalah layar yang mudah bengkok kalau kamu coba buka tutup dengan satu tangan. Ya solusinya gampang, jangan pegang di pinggir ya. Nomor 15 HP Pavilion 14 EC0013AU dengan spesifikasi layar 14 inch Full HD IPS, kemudian dengan AMD Ryzen 5 5500, RAM 16GB, SSD 512GB, menggunakan AMD Radeon Vega 7 untuk grafisnya, kemudian kameranya 720p HD dan beratnya 1,41 kg. Ya, RAM bawaan ketika membeli laptop ini sudah 16GB ya. Jadi kalau kamu memang akan menggunakan laptop ini untuk multitasking, harusnya performa udah cukup ya. Lebih bagusnya lagi laptop ini sudah menggunakan SSD dan bukan HDD ya. Memang bukan yang M2 NVMe ya, tapi SSD SATA ini juga sudah jauh lebih cepat sih ketimbang pakai HDD. Laptop ini dilengkapi dengan kartu grafis integrated Vega 7 dan tidak punya grafik discrete ya. Jadi tidak bisa kamu pakai untuk hal-hal yang berurusan dengan mode 3 dimensi semacam gaming atau modeling animasi. Bodi laptop ini memiliki desain yang sama dengan HP seri baru lainnya. Tidak ada yang spesial dari segi desain, bahkan agak tampil membosankan ya. Oke, kita masuk yang ke-16, ada HP Pavilion 15 dengan spesifikasi layar 15,6 inch Full HD IPS, AMD Ryzen 7 5700U, RAM 16GB, SSD 512GB, Vega 8, kamera 720p, dengan beratnya 1,75 kg. Ya meski duduk di kasa entry level, HP Pavilion 15 ini memiliki performa yang cukup kencang dengan tampilan yang tidak terlalu ketinggalan zaman. Sisi fungsi yang sifatnya all-rounder yang bisa digunakan seharian penuh. Build quality dari laptop ini memang biasa aja, akan tetapi dari sisi tampilan dan feel ketika memegangnya, maka laptop ini sama sekali tidak tampak murah. Nah, ketika dibuka pun bezelnya yang tipis membuat tampak kekinian dan lebih elegan. Adapun performa dari laptop ini seperti laptop lain yang di kelas yang sama tentunya sudah lebih dari cukup, bahkan untuk menjalankan berbagai macam aplikasi yang cukup berat hingga aplikasi pengolah gambar dan desain grafik. Kelebihan dari laptop ini adalah cukup kuat untuk menjalankan game yang relatif lebih ringan, misal Dota 2, CSGO, dan game semacamnya ya. Nah, untuk kamu yang seorang pelajar dan mahasiswa barangkali bisa mempertimbangkan laptop yang satu ini. Nah, terakhir adalah Apple MacBook Pro Retina 2017 dengan spesifikasi layar 15,4 inch 2.2K ya. Kemudian prosesornya Intel Core i7, RAM 16GB, SSD 256 dengan bawaan grafis Intel HD grafik 630. Ya, OS-nya di sini kita pasti menggunakan macOS ya, dengan bobot 1,83 kg. Ini adalah salah satu lini MacBook yang cukup murah yang bisa kamu beli tahun 2022 ini. Dengan segala kebutuhan untuk kerja sehari-hari ada di dalamnya. Dengan spesifikasi ini, bahkan laptop ini bisa dibilang cukup kuat dibandingkan laptop baru lain. Ya, kalau kamu bukan pengguna Apple pastinya perlu pembiasaan. Tapi hampir semua orang yang pindah dari Windows ke Apple biasanya tidak bisa balik ke Windows untuk kerja sehari-hari. Kenapa? Karena Apple merancang jeroan dengan interface atau OS milik mereka sendiri sehingga mulusnya mengoperasikan MacBook memang tidak ada tandingnya. Lalu satu kekurangan memakai MacBook tentunya ada di gaming ya, tapi untuk produktivitas yang jadi naik berlipat ganda menurut kami sepadan dengan nihilnya kemampuan gaming laptop MacBook ini. Jadi menurutku gimana nih? Nah, itu dulu deh untuk rekomendasi laptop 9 jutaan ya. Panjang sekali ya videonya, sampai berpart-part ya, sampai 3 part. Panjang sekali perjalanan video ini ya, mungkin kita cukupkan saja, tidak ada part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton
simak video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan juga loncengnya agar kamu jadi orang yang paling pertama dapat notif video baru dari kami. Jangan lupa juga kunjungi website kami di orbit.co.id, and see you in the next video. Bye.